tidak punya Android, cuman numpang di teman-teman yang lain atau di kawan-kawan yang lain. Ada yang kerja dari apa? Ketua Pelaksana Ujian Online SMKN 3 Kota Kupang Muhammad Puaguhir Eskom, kepada channel News Daring di ruang kerjanya mengatakan bahwa, terkait dengan ujian kenaikan kelas secara online yang dilaksanakan mulai tanggal 2 Juni tahun 2020, pihaknya menyediakan link dan diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. Selanjutnya siswa mengembalikannya kepada guru untuk diperiksa. Siswa-siswi SMK Negeri 3 Kupang mengikuti pembelajaran berbasis online. Jadi siswa mendapatkan link ujian atau link kerja tugas. Setelah itu siswa mengerjakan dan mengirimkan kembali ke guru-guru. Dari ketua program keahlian memonitoring seluruh siswa apakah mengikuti ujian, sampai di mana, siapa-siapa saja yang mengikuti ujian atau tidak, kita menghubunginya. Terkait dengan siswa-siswi yang tidak memiliki Android, ia mengatakan bahwa pihaknya memberikan link untuk siswa dapat menggunakan warnet atau dapat meminjam dari tetangga atau teman. Jadi ada link yang kami kirimkan untuk siswa-siswi yang tidak memiliki Android. Nanti ketika dia sudah ada atau dia mungkin pergi ke warnet atau meminjamkan dari teman-temannya, yang penting link itu kami buka. Kalau seperti yang sekarang ini belum ada atau ada beberapa siswa yang tidak memiliki Android terus tidak bisa ujian, kami masih memberikan kesempatan untuk ikut di lain waktu dengan kegiatan ujian yang berbeda. Ketika ditanya mengenai cara lain agar siswa yang tidak memiliki Android dapat mengikuti ujian tersebut, Kepala Sekolah melalui Muhammad menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pendataan kepada siswa tersebut, namun sangat disayangkan bahwa yang hadir tidak sampai 10 orang sedangkan jumlah siswa sebanyak 1.000 orang lebih dan yang tidak memiliki Android kurang lebih 50%. Kita mendata seluruh siswa yang tidak memiliki Android itu untuk datang ke sekolah, tapi dengan cuman beberapa orang saja. Jadi per hari mungkin tidak lebih dari 10 untuk mengikuti ujian. Solusi terakhir itu. Boleh tahu kelas 1 hingga kelas 2 jumlah siswa yang mengikuti ujian? Mengikuti ujian saat ini 1.126. Berapa banyak siswa yang terdata yang memiliki Android? Yang memiliki Android itu hampir setengahnya. Berarti hampir 50% dari 1.000 sekian ini tidak punya Android. Tidak punya Android, cuman numpang di teman-teman yang lain atau di kawan-kawan yang lain. Ada yang kerja dari tetangga, ada yang punya Android tapi tidak punya paket data. Jadi ada beberapa wali kelas yang datang ke rumah, terus mengunjungi rumah meminjamkan HP kepada siswa. Luar biasa sih. Iya. Jadi sampai cari mereka, sampai ada yang ditilong, yang tidak punya akses internet sama sekali. Jadi jemput dia datang untuk cari internet ada di mana baru ikut ujian. Muhammad juga menjelaskan bahwa, terkait dengan siswa yang tidak mengikuti ujian simulasi yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, wali kelas melakukan kunjungan rumah untuk meminjamkan Android untuk siswa agar bisa mengikuti ujian. Melalui pesan WhatsApp, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa, siswa yang bermasalah tentang tempat tinggal memang selama ini tidak semua seperti itu. Tetapi jika ada yang bermasalah, wali kelas akan membuat surat teguran pertama. Jika belum ada respon dari orang tua maka akan dikeluarkan. Yang kedua, maka guru BK bekerja sama dengan program studi serta wali kelas, terutamanya jika masalahnya sudah terjadi bisa ditangani naik ke tingkat wakil kesiswaan dengan melibatkan orang tua siswa. Kalaupun orang tua siswa wali tidak ada maka akan ada tindakan surat peringatan ketiga dari sekolah pada siswa tersebut dan yang pasti sampai tidak ada respon siswa akan dikembalikan kepada orang tua. Terkait siswa yang tidak mengikuti ujian online dengan alasan Android tidak ada atau jauh dari jangkauan internet, maka tindakan dari sekolah tentunya tidak lepas dari tanggung jawab wali kelas serta ketua program studi tertentu. Sebagai kepala sekolah punya kebijakan untuk mengambil keputusan dalam penilaian, tapi jika anak tersebut tidak ikut sama sekali ya kita tidak bisa memanjakan anak dengan hanya kasihan.
Kami sebelumnya membuat simulasi ujian, itu kami buka 2 hari untuk mengetahui siswa-siswa yang mana saja yang bisa mengakses. Waktu kami cek terakhir itu total siswa yang mengikuti ujian simulasi itu sekitar 1020 siswa. Jadi kurang 20%-nya itu yang tidak mengikuti ujian simulasi. Jadi itu yang kami mendata, terus wali kelas kan sudah ada WhatsApp group. Jadi WhatsApp group mengecek data-data siswa yang sudah mengikuti ujian dan yang belum, itu yang kami panggil. Itu yang kami melakukan kunjungan rumah, terus kami meminjamkan HP untuk bisa ujian. Bagaimana mereka yang pulang kampung? Yang pulang kampung yang sampai saat ini ada beberapa yang waktu mendata itu sering berpindah-pindah. Jadi kami juga sampai saat ini tidak bisa mendapat informasi. Alasannya mereka berpindah-pindah. Jadi ada kan sistem kita tadi tidak mengikuti zonasi. Jadi ada siswa yang dari luar daerah, ketika dia pulang atau dia datang di sini dia pindah-pindah juga. Jadi misalnya tahun ini dia kelas 1, dia tinggal di Oebobo. Terus nanti kelas 2 nanti dia pindah ke Oepura tanpa melapor kita. Jadi misalnya ada masalah seperti apa, kita mendatangi alamat situ, nomor HP yang ditinggalkan itu yang diisi yang pertama kali. Tetapi ketika kami mengunjungi tempat itu ternyata siswanya sudah pindah. Ada sampai ada pengampu juga sudah tidak bisa mengetahui keberadaan dia juga seperti itu juga. Oke, baik aja. Terima kasih ya.